dadanya sampai ke lantai gitu ya. Jadi sampai Hah? Gimana? Gimana dok? Dadanya ke lantai. Geraknya janinnya itu bisa terhirup masuk ke paru-parunya bayinya. Ya kan kita nggak mau rugi dok, Betul, udah bayar betul, dokternya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat muda dan keluarga muda, jumpa kembali dengan saya Dr. Hasto dan Vanda di dalam Diagnosa, Dialog Ringan, Obrolan Santai. Hari ini Vanda, kita mau diskusi tentang apa ini? Masih tentang saya dok. Masih tentang hamil ya? Iya dong. Iya. Kan kalau kemarin waktu awal-awal tuh udah hamil awal, terus kemarin hamil iya. pertengahan. Iya, iya. Nah sekarang yang endingnya nih, kalau hamilnya udah mau melahirkan atau mungkin banyak orang bilangnya tuh trimester 3 ya dok ya? Ya, Hamil trimester 3 kedua atau ya? hamil yang nyaris melahirkan lah, ini sudah hampir lahir gitu, hampir lahir. Ya. Nah kalau itu tuh pengertiannya kayak gimana sih dok? Maksudnya trimester 3 itu apa dan kapan gitu dok? Jadi begini ya, jadi ini sahabat muda dan keluarga muda mesti tahu juga ya. Jadi kalau sudah hamil itu kan 40 minggu ya, kita sepakat ini ya, sudah hamil itu 40 minggu. Jadi kalau kita sudah masuk di katakanlah 12 minggu yang terakhir, ya ini kan 3 bulan yang terakhir, itu memang sudah kita katakan sebagai trimester yang terakhir ya, terakhir. Dan banyak hal yang harus diperhatikan karena mulai dari berat badannya, kemudian juga bagaimana kondisi ibunya, kemudian juga ini trimester ini adalah trimester persiapan untuk menghadapi kelahiran, begitu sebetulnya. Nah tanda-tanda kalau kita tuh emang sudah mendekati ke hamil tua gitu dok? Iya, ada hal-hal yang memang agak unik ya. Jadi orang hamil yang sudah mendekati melahirkan ini, kalau kan kepala nih harus di bawah nih, kepala bayinya. Jadi kepala bayi harus di bawah. Kemudian posisi bayi sudah posisi yang tidak melintang, tapi harus memanjang. Memanjang pun kepalanya yang di bawah, tidak boleh kepala di atas. Berarti itu udah siap keluar gitu siap keluar. Nah, sehingga tanda-tandanya jadi agak beda memang. Ketika kepala itu di bawah dan kepalanya sudah agak besar, maka perempuan ini biasanya apa? Sering pipis, sering kencing. Ya, jadi malam hari itu bangun-bangun kencing, bangun-bangun kencing itu biasa. Biasanya nggak bisa tidur, ya ada pinggulnya pegel, itu kemudian juga perutnya sudah mulai sering kontraksi, tidak nyaman gitu, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Ini juga tanda-tanda. Kemudian kalau nanti trimester yang sudah mepet sekali dengan kelahiran, memang pergerakan bayinya agak berkurang. Ya. Oh malah berkurang? Ya agak berkurang, karena apa? Karena sesak sudah, perutnya sudah, bayinya udah besar, air ketubannya kan sudah tidak tambah banyak, sehingga akhirnya agak sesak, jadi bayinya tidak banyak bergerak. Nah tanda-tanda seperti itu yang menjadi hamil di trimester 3, memang harus banyak yang harus diwaspadai. Gitu. Kalau tidur, cara ibu tidur tuh harus telentang madep atas atau boleh miring atau boleh gimana sih dok? Ini juga menarik. Orang hamil tuh tidur serba salah ya. Iya kan takut. Yang jelas tidak boleh tengkurap ya. Ya jangan. Kalau tengkurap kan kayak timbangan. Iya, kayak ayunan. Ya, ayunan. Tapi memang serba repot ya. Mau tidur telentang juga rasanya nggak enak, kayak tertindih gitu ya. Tidur miring juga kadang-kadang tidak nyaman. Tapi ini kunci ya, orang hamil yang sudah besar itu memang tidurnya miring ke kiri. Harusnya? Ya, atau yang bagus, baiknya? Yang bagus miring ke kiri. Tangan kirinya yang ditindih ya, jadi begini, miring ke kiri. Nggak pandang bulu, bapaknya di kanan atau di kiri nggak peduli. Ya bapaknya ntar aja dulu toh. Ya makanya bapaknya nggak usah diurus dulu ya. Jadi miringnya ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena gini, jadi tubuh manusia ini itu ada pembuluh darah besar di dekat tulang belakang kita itu. Nah, kalau dia ada di sebelah kanan nih pembuluh darahnya ini, ada di sebelah kanan tulang punggung. Nah, kemudian dia kalau tidurnya miringnya ke kanan, maka rahim yang besar ini dia menekan pembuluh darah itu. Nah, kalau menekan pembuluh darah itu, maka kemudian saluran darah yang ke rahim menjadi terganggu.
Sehingga kecukupan makanan bagi bayi yang di dalam rahim itu menjadi terganggu. Oksigen dan makanannya terganggu. Sehingga bayi atau janin tepatnya ya, itu kalau dibawa miring ke kanan, janinnya relatif tidak bergerak, kurang bergerak itu. Dan ini kelemahannya orang umum mengatakan bahwa kalau janinnya tidak bergerak itu berarti janinnya seneng gitu ya. Jadi dia itu nyaman gitu. Padahal itu sebaliknya, janinnya itu sangat tersiksa, Sesek kali sesak gitu. Jadi janin itu kalau tidak bergerak itu menderita, ya menderita. Begitu dibawa miring ke kiri, janinnya happy, langsung gerak, wah gerak itu. Karena apa? Dapat makanan yang cukup, dapat oksigen yang cukup. Maka orang hamil harus miring ke kiri tidurnya, terutama yang sudah hamil besar ini ya. Nah kan ada juga nih dok yang kalau lagi hamil tua gitu atau sudah mau melahirkan gitu, ada yang kakinya bengkak, ya kan? Kayak kemarin kakak aku ngeliatin tuh kakinya jadi bengkak gitu kan. Terus ada juga yang tensinya naik. Nah itu bahaya nggak sih dok sebenarnya atau normal? Ini perhatian penting ya. Jadi karena begini, orang hamil kalau kakinya bengkak, asal tensinya tidak naik, ini masih bisa aman. Itu ya, normal. masih aman ya. Karena ya memang ada yang kakinya bengkak, tapi asal tensi tidak naik. Tapi kalau tensinya naik, kakinya bengkak, kemudian juga ada keluhan-keluhan lain seperti pusing-pusing, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Karena apa? Orang hamil yang kakinya bengkak, tensinya naik, itu segera diperiksa kencingnya. Kadang-kadang kencingnya protein uri atau di kencingnya itu ada proteinnya, kandungan proteinnya itu bisa positif. Ya. Kalau seperti itu maka berarti tanda-tanda kena gangguan namanya preeklamsia. Jadi preeklamsia itu kalau bahasa awamnya preeklamsia itu halilintar. Halilintar itu datangnya cepat dan berbahaya. Jadi kenapa dikasih nama halilintar atau preeklamsia? Karena orang itu bisa tiba-tiba saja. Semula itu hamilnya sehat-sehat saja, tapi tiba-tiba nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba tensi naik gitu. Nah, tiba-tiba tensi naik. Ketika tensi naik, kemudian dicek kencingnya juga proteinnya positif dan memang kakinya bengkak, berarti memang iya ini kena preeklamsia. Nah kalau seperti ini, memang pada saat melahirkan juga bisa kejang, gitu ya. Kemudian bayinya juga bisa terganggu pertumbuhannya, proses persalinannya juga bisa menimbulkan suatu bahaya. Maka kalau tadi apa yang perlu diperhatikan memang salah satunya itu. Ada pencegahannya nggak sih dok supaya mungkin biar kakinya nggak bengkak dan juga biar tensinya nggak naik gitu? Ya memang ini pertanyaan bagus tapi dokter seperti saya tuh jawabnya juga enggak mudah ya karena bagaimana sih mencegah preeklamsia itu sampai hari ini masih menjadi apa ya para dokter masih banyak meneliti terus, riset terus itu bagaimana caranya. Ada yang mencukupi kebutuhan vitaminnya sejak awal, kalsiumnya jangan kurang, kemudian juga vitamin E, kemudian juga sejak awal itu kecukupan vitaminnya ada. Kemudian ada juga yang memberikan obat namanya asam folat, kemudian vitamin itu ya, ada yang memberikan aspilet, tapi ini memang harus betul-betul diperiksa dulu oleh dokter, kemudian dokterlah yang berwenang untuk memeriksa, terus memberikan obat-obat pencegahan. Ya, penting itu dicegah karena apa? Karena kalau yang sekarang hamil preeklamsia, tensinya tinggi, kakinya bengkak, maka hamil berikutnya peluang untuk terulang lagi kan cukup besar. Ya, ya itu yang perlu diperhatikan betul. Yang penting bisa mencegahnya gitu ya dok ya, biar nanti hamil keduanya juga nggak keulang lagi gitu. Ya kalau berat badannya naiknya agak cepet, itu tanda-tanda kakinya juga bengkak ini harus sudah warning nih. Meskipun tensinya belum tinggi, kontrol lah ke dokter, cek ke dokter kebidanan, kemudian nanti dokter akan memberikan treatment lah. Ya. Oke, nah kalau posisi bayi dok, kita biar bisa tahu nih posisi bayi kita gimana dalam perut tanpa mungkin belum ke USG, belum ke dokter, tapi kita kan pengen tahu nih kayak bayi aku lagi ngapain ya. Nah itu tuh gimana sih dok? Gini, jadi orang hamil tuh yang bener perutnya itu lonjong begini ya, oval begitu ya. Oval kayak buah pir tapi buah pir yang gede gitu. Kayak buah nangka aja nih ya. Tapi mestinya begini, posisinya mesti begini. Iya. Jadi jangan sampai orang hamil kok seperti orang apa perutnya seperti ditaruh guling melintang gitu ya. Jadi ada orang yang hamil perutnya itu begini gitu ya. Nah ini nggak bener ini. Ini posisi bayinya biasanya melintang. Oke, saya belum pernah lihat dok. Kan orang hamil pakai daster nggak kelihatan. Loh, ini kan. Iya juga ya. Jadi kalau orang hamil kan kalau mau dilihat ya gimana ya harus dibuka dulu ya. Tapi emang
emang banyak yang kayak gitu dok, yang tadi melintang gitu? Iya ada, kalau saya sebagai dokter kebidanan nih ya biasalah Biasa. saya buka perut ibu hamil, Iya. ternyata perutnya melintang ya gitu kan. Tapi waktu jalan kan nggak kelihatan ya, jadi kalau Vanda mau lihat kan harus gitu. membuka perutnya dulu, bajunya dilihat baru lihat. Nah ini kalau bentuknya melintang begini, wah ini sudah nggak benar nih, ternyata betul, ternyata kepalanya di samping, ya harusnya kepala di bawah, pantatnya di atas, ya. Kan hamil yang betul seperti itu. Ini yang namanya sungsang bukan sih dok? Kalau ini benar namanya, kepala di bawah, pantat di atas. Iya. Ini bayinya loh, bukan ibunya loh. Iya. Ibunya pantatnya di atas kan nggak mungkin ya. Kalau yang sungsang itu kebalikannya, kepalanya di atas, pantatnya di bawah, gitu loh. Nah ini, maka posisi yang betul adalah memanjang, dan posisi yang betul adalah pantatnya di atas, kepala di bawah, begitu. Nah itu kan biasanya ada yang kayak misalnya senam hamil atau ngepelnya harus gimana dan lain-lain biar ini katanya bagus, bayinya palanya di bawah nih. Ya, itu benar ya dok? Betul. Jadi gini, ternyata ya kepala bayi itu kalau di atas ya sungsang namanya, kalau di bawah nungging ya ibunya nungging-nungging, makanya terus ngepel-ngepel gitu ya nungging-nungging itu, maka kepala ini bisa muter ke bawah, otomatis melakukan akomodasi muter ke bawah. Makanya kalau sungsang itu nasihatnya adalah nungging. Nah, nasihat yang bagus juga ada ngepel. Sebetulnya ngepel itu ya bagus juga sih, asal ngepelnya tuh dadanya sampai ke lantai gitu ya. Jadi sampai Hah? Gimana? Gimana dok? Dadanya ke lantai. Gimana ya? Kan orang nungging itu kan tidak asal nungging. Supaya bayinya itu muter kan syaratnya istilahnya chest position. Jadi Ada trik-triknya lah. Dada dan lutut itu nempel ke lantai gitu loh. Itu supaya makanya kemudian chest position itu karena lutut dan dada menempel ke lantai. Jadi kalau yang ngepel ya bolehlah ngepel, tapi ngepelnya tolong dadanya nempel di lantai ya. Nggak taunya ngepelnya pakai gagang dok. Nah itu nggak bisa dong kalau gue ngomong gitu. Jadi ini supaya nggak salah kan ya, salah persepsi ya. Jadi ngepel boleh, tapi ngepel yang model yang betul-betul nungging gitu loh. Yang ngepel yang banyak ya boleh, sampai kalau rumahnya sudah dipel semua tetap sungsang, rumah tetangga dipel juga. Itu ada pasien yang tanya, itu dok rumah saya sudah saya pel semua tiap pagi, kenapa masih sungsang? Jawabannya rumah tetangga dipel juga. Ya itu cuk aja lah ya. Tapi prinsip gini, nungging itu penting. Jadi kalau bagi yang beragama Islam, sholat itu ya sebetulnya setiap habis sholat atau kemudian disempatkan dadanya nempel, kemudian sama lutut, ini kan nungging. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, kalau sudah nggak sungsang, ya jangan nungging gitu loh. Takutnya ini kan, balik lagi. Lah iyalah, jadi kan ini kan ada orang sudah sungsang, kepala di atas, pantat di bawah ya. Terus dia suruh nungging, terus nungging. Terus bayinya itu udah posisinya bagus. Setelah bagus tuh biar lebih bagus, tetap nungging lagi kan. Bayinya bingung. Lah, ini kan, nanti kalau balik lagi gimana? Kali ini aneh gitu loh. Nah, kalau sudah kepala di bawah, apa nasihatnya setelah hamilnya mendekati kelahiran? Jalan-jalan. Oh iya, pada suka jalan kaki. Iya, makanya jalan-jalan itu setelah, ingat ya, 4 minggu sebelum lahir. Iya, ini termasuk triwulan ketiga ini. 4 minggu sebelum lahir itu hamil 36 minggu. Karena kita sepakat bahwa hamil itu 40 minggu. Jadi sejak 36 minggu itu sudah boleh jalan-jalan. Kenapa kalau sebelum 36 minggu sebaiknya nggak jalan-jalan? Kenapa? Ayo? Takut belanja? Oh takut belanja. Apa sih? Ini yang ada di sini shopping. Ya habis kenapa dong? Ya karena kan belum waktunya lahir. Jadi kalau misal sebelum 36 minggu terus, ayo jalan-jalan kemana-mana. Oh, takutnya lahir duluan. Lahir sebelum waktunya. Oh. Lahir sebelum waktunya, ini kan bahaya. Jadi jangan salah persepsi, oh aku dokter, saya akan mulai biar sehat, saya akan mulai jalan-jalan sekarang juga. Ya enggak bener lah. Gitu. Mosok biar sehat terus mulai hamil 6 bulan udah jalan-jalan, lari-lari. Ya akhirnya lahir sebelum waktunya. Oh, kalau Begitu aku loh. mikirnya Iya. jalannya makin sering makin gampang. Nah itu kan ini kan salah juga pikirannya. Jadi kan makanya penting ini untuk sahabat muda, ibu-ibu muda yang belum pengalaman hamil, jalan-jalan setelah di atas 36 minggu.
Ya. Ada yang tanya, dok ini jalan-jalannya harus jalan-jalan pagi. Ya enggak lah, yang penting jalan-jalan malam juga boleh kan. Cuman kan kalau jalan-jalan jam 12 malam kan wagu juga ya. Takut ya, Kalau Dok. pagi kan enak itu. Tapi jam itu tidak diatur. Boleh lah, sore hari boleh, siang boleh gitu. Ya. Oke. Nah, kalau kontraksi, Dok, ada yang kontraksi palsu, ada Ya. kontraksi yang emang beneran mau ngelahirin. Nah, itu bedainnya gimana, Dok? Dan kontraksi palsu tuh kayak apa sih? Iya, jadi ibu hamil sejak hamil 27-28 minggu, jadi sudah kira-kira ya 12 minggu sebelum lahir sudah mulai kontraksi. Perutnya sering kenceng, mengeras gitu ya. Itu namanya kontraksi atau bahasa kedokterannya HIS ya. Kontraksi rahim itu HIS, tapi itu HIS yang palsu atau kontraksi yang palsu. Nah, itu harus mulai ada sejak hamil-hamil 28 minggu. Kenapa? Karena kalau rahimnya kontraksi gitu, maka ini mendorong bayinya itu janinnya cenderung ke bawah. Ya, kepalanya juga yang sudah di bawah, kalau sering kontraksi maka kepala makin turun. Jadi kontraksi itu ada manfaatnya supaya bayi lebih kedorong ke bawah. Nanti kalau hamil pertama, kepala bayi ini sudah masuk di panggul sehingga begitu buka lahir. Gitu. Ini manfaatnya kontraksi, tetapi kontraksi yang palsu ini tidak rutin, hanya jarang-jarang saja. Ya, kalau kontraksinya rutin 10 menit sekali, lama-lama jadi 8 menit sekali, lama-lama jadi 5 menit sekali, wah itu bahaya. Ini kontraksi beneran, mau melahirkan, itu namanya HIS beneran mau melahirkan. Kalau sampai sahabat muda, keluarga muda yang hamil merasakan itu, padahal belum waktunya lahir, segera ke dokter. Karena biar tidak lahir sebelum waktunya. Kita banyak loh yang lahir sebelum waktunya itu, prematur itu banyak. Dan itu cukup berbahaya bagi bayinya terutama. Ya, Kalau gitu. prematur tuh berapa bulan, Dok? Ya semua yang lahir sebelum 37 minggu kita sebut ini adalah kelahiran yang prematur, belum waktunya. Iya. Sehingga bayinya preterm. Jadi waktunya preterm, bayinya prematur ya. Dan ini beda ya. Ini supaya ngerti juga. Jadi preterm itu waktunya. Jadi kalau lahir sebelum waktunya sering kita katakan preterm. Tapi lahir bayinya belum matang kita katakan prematur. Nah, tapi memang sama sih pada umumnya yang lahir sebelum 37 minggu bayinya prematur dan itu waktunya preterm. Kita cegah lah, jangan sampai lah. Gitu. Ya. Kalau tanda-tanda lahir sebelum waktunya, itu kayak gimana, Dok? Ya sama dengan tanda-tanda mau melahirkan, kenceng, mengeras perutnya, hilang lagi, mengeras lagi, hilang lagi. Hanya rasa pegelnya itu kan orang mau melahirkan itu sering tidak di perut, tapi di pinggang. Ya. Karena rahim itu tidak punya saraf. Rahim itu tidak punya saraf, jadi rahim itu sebetulnya dicubit pun tidak sakit. Tapi yang sakit itu pinggangnya. Karena sarafnya ada menghubungkan ke pinggang sana. Jadi akhirnya orang yang mules-mules kenceng-kenceng ini rasanya pegel pinggangnya. Itulah hebatnya rahim itu begitu. Jadi kalau saya operasi sesar itu buka perut itu terus rahimnya misalnya dirobek itu sebetulnya perempuan itu enggak merasakan sakit. Ya, yang merasakan sakitnya pinggangnya. Nah itulah manfaatnya kontraksi ya, dan bedanya kontraksi yang palsu sama kontraksi yang beneran. Dan kemudian kalau kontraksi beneran, ingat bahwa kalau itu belum waktunya berbahaya sekali karena lahir sebelum waktunya, prematur, preterm. Ya. Kalau udah lewat dari 40 minggu, Dok, kan kita udah sepakat nih ya kalau hamil itu 40 minggu. Tapi kalau udah lebih nih dari 40 minggu berarti kan sudah lebih tapi belum melahirkan. Itu bahaya nggak, Dok, dan apa yang biasa dilakukan Ya oleh sebetulnya dokter? ini bagus pertanyaan Vanda karena gini ya, hamil lewat waktu sama sebelum waktunya itu sama-sama bahaya, sama-sama bahaya. Kalau tadi saya mengulangi yang sebelum waktunya dulu ya, itu kan paru-parunya sering belum matang ya, sehingga dia belum bisa hidup di luar. Tapi kalau sudah lewat waktu seperti yang ditanyakan Vanda ini, lewat waktu itu membuat apa? Plasentanya itu sudah apa ya? Pensiun lah. Jadi plasenta itu sudah mengalami kemunduran sehingga akhirnya plasentanya ini tidak lagi bisa mampu memberikan makanan kepada bayi dengan baik, pada janin dengan baik. Akhirnya janin itu bisa kehabisan makanan, bisa kekurangan makanan ini. Ini bahayanya sehingga
ada yang hamil sudah harusnya lahir, ditunggu 1 minggu tetap nggak lahir, kemudian bayinya kurang bergerak. Ya. Karena apa? Air ketubannya habis. Bisa dibayangkan loh, bayi di dalam, terus air ketubannya habis, dia bayinya seperti terjepit di dalam, iya seperti di dalam ruangan tapi terjepit gitu. Terus Anda bayangkan ada tali pusat yang ngelawer itu bahasa Indonesianya apa ya? Melilit. Tidak harus melilit, tapi ya menyerempang di sini, nempel di wudel di pusat, kemudian dia lari ke sana, terus ini nempel di plasenta. Kemudian kalau ini bayinya nggak ada air ketubannya, bayinya begini gitu, maka talinya ini tergencet. Ya, kalau ibunya kontraksi, set gitu tergencet. Begitu tergencet, ini janin itu nggak bisa bernapas nih, karena sumber napasnya cuma dari plasenta tadi. Bisa dibayangkan kan? Ya, menjadi janin itu seperti itu kalau nggak ada air ketubannya. Nah, kalau yang sudah lewat nggak lahir-lahir, kondisinya seperti itu. Ya, ngeri loh. Kemudian bayi ini bisa stres gitu. Yang stres tidak hanya orang dewasa loh, bayi stres juga loh. Jadi dia stres. Begitu dia distress, namanya fetal distress. Janin yang stres di dalam, maka janin itu berak di dalam. Ya, mengeluarkan feses, namanya mekonium. Warnanya kehijau-hijauan. Sehingga akhirnya apa? Air ketuban yang tinggal sedikit tadi ditambah ada beraknya janinnya gitu. Nah, kena ke dia dong. Iya, ya itulah makanya beraknya janinnya itu bisa terhirup masuk ke paru-parunya bayinya. Sehingga paru-parunya bisa kena namanya mekonium. Waduh, berat sekali ini. Sehingga bayi ini menderita sekali. Maka sahabat muda dan keluarga pasangan usia subur yang terutama yang hamil, kalau waktunya lahir tapi belum lahir, tolong jangan tenang-tenang. Nah itu harus ngapain dok? Maksudnya kayak harus dipaksa lahir atau? Kalau sudah air ketubannya habis atau tinggal sedikit, lebih baik dipaksa lahir, diterminasi. Caranya ada 2. Kalau bayinya bagus, sehat, pacu ya dipacu. Memang dipacu tuh bayinya harus sehat, harus bagus. Karena akan dipaksa untuk kontraksi, bayinya kuat menahan kontraksi. Tapi kalau bayinya tidak bagus, tidak sehat, ya kita ngalah lah, dilakukan operasi seksio sesarian. Ya, itu. Nah kalau letak plasenta di bawah, terus itu kan ada tali pusar yang melilit, itu gimana dok? Lain cerita ya, ini Vanda pertanyaannya agak awam banget ini ya, jadi plasenta di bawah, ada tali pusat melilit, kan tidak ada hubungannya itu sebetulnya. Tadi soalnya ada ngomongin plasenta sama tali pusat, jadi saya keinget dok. Iya. Karena tali pusat sama plasenta itu beda ya, jadi beda. Kalau ini plasenta itu kan yang nempel di rahim gitu ya, terus benda yang nempel di rahim itu namanya plasenta, terus di plasenta itu ada tali pusat, ada tali yang nempel di plasenta, tali pusat namanya menghubungkan dari plasenta itu ke perutnya bayinya, ya gitu ya. Kalau tali pusatnya panjang gitu ya, panjang tuh bisa melilit di lehernya gitu. Nah, kalau melilit di lehernya bayinya ini berbahaya. Kenapa? Bayi itu kan lahir kepala duluan nih, kepala duluan. Begitu dia lahir kepala duluan, tali pusatnya melilit di sini, maka begitu kepalanya turun, dia seperti dicekik itu, seperti ketarik gitu. Tercekik set gitu, maka bayinya tercekik gitu. Ya, gitu. Nah, maka pelilitan tali pusat itu bisa berbahaya pada bayi karena seperti itu. Nah, sedangkan kalau plasenta tadi ini letaknya bisa di atas, bisa di samping, di bawah, yang benar nempelnya plasenta di atas di fundus namanya di atas. Kalau di bawah ini berarti nutupi jalan lahir. Ini nggak bisa lahir berarti. Jadi semua plasentanya yang di bawah dan menutup jalan lahir berbahaya. Karena jalan lahirnya baru buka, maka yang ada plasenta di situ. Sehingga berdarah duluan. Ya, berdarah duluan. Nah inilah plasenta letaknya tidak bagus, membuat perdarahan hebat. Kalau jalan lahirnya buka, tali pusat yang melilit di leher membuat bayinya tercekik pada saat mau melahirkan. Jadi beda urusannya ya. Jadi tapi dua-duanya berbahaya. Gitu. Ya. Nah terakhir nih dok, kalau ibu-ibu hamil nih kan udah hamil tua pastinya lebih sering ke dokter kan. Apa sih yang harus ditanyakan oleh ibu hamil gitu ya? Mungkin kadang-kadang ada lupa-lupa nih mau nanya ke dokter pas udah pulang baru inget, oh iya gitu. Iya ini pertanyaannya pasien banget ya. Iya kan calon pasien itu harus seperti Vanda ini ya. Jadi
harus apa, kalau perlu nyatet ya sebelum ke dokter tahap 2. Ya kan kita nggak mau rugi dok, Betul, udah bayar betul, dokternya ya. mahal, Ya, kecuali gratis ya. pertanyaannya harus banyak. Iya, tapi bagus lah ini, bagus ya. Jadi begini, hamil-hamil akhir itu yang perlu kita ketahui. Dokter juga sebetulnya ingin tahu, satu, ketubannya cukup nggak dok? Gitu. Karena kalau ketubannya nggak cukup berarti gerakannya biasanya kurang. Apalagi kalau Anda merasakan gerakan bayinya kurang, itu harus tanya, ketubannya cukup nggak dok? Gitu ya. Kemudian yang kedua, tanya posisinya. Ya, posisinya sudah memanjang kepala di bawah atau belum? Gitu. Kemudian yang ketiga boleh tanya ari-ari atau plasentanya letaknya di mana, gitu ya, itu boleh. Nah, juga bertanya tentang berat badan itu penting, ya, karena mestinya loh, kalau hamilnya itu kurang dari sebulan sudah mau lahir, beratnya mestinya sudah lebih dari 2,5 atau minimal 2,5 kilo, biasanya begitu. Nah, kalau beratnya kurang kan masih ada waktu untuk mengejar ketinggalan di sebulan terakhir. Dan yang juga lebih penting, kalau bisa sebelum melahirkan Anda tahu tentang hasil HB-nya, hemoglobin darah, anemia atau tidak. Nah itu memang dokter tidak bisa menjawab kecuali diperiksa. Darah. Jadi seperti itu saya kira penting sekali untuk ditanyakan kepada dokter di kehamilan terakhir, dan pertanyaan yang pasti akan ditanyakan itu, saya bisa melahirkan atau tidak ya, dalam arti ini hamil-hamil terakhir kan harus ada keputusan nih, mau melahirkan secara biasa atau harus seksio cesarean. Tapi jangan khawatir, sebetulnya 80% dari orang hamil itu bisa melahirkan dengan normal, bahkan tidak harus dengan dokter, dengan bidan cukup. Ya, itu. Oke, makasih banyak dokter. Terima kasih Wanda dan sahabat remaja, keluarga muda. Demikian tadi kita sudah bincang-bincang tentang kehamilan terakhir ya, Wanda ya. Nanti kita akan ketemu lagi dengan proses-proses yang selanjutnya. Mudah-mudahan nanti Wanda sudah hamil, sudah hamil. Bukan maksud saya. Mudah-mudahan sudah hampir melahirkan gitu ya. Terus kita cerita tentang proses melahirkan ya. Baik sahabat muda dan keluarga muda, demikian tadi bincang-bincang kita tentang kehamilan di trimester yang terakhir, mendekati persalinan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat muda semuanya, dan sampai ketemu kembali di diagnosa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah minum ya dok ya.